Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan berikut ini ya, kita akan membahas sesi terakhir dari analisis perekonomian. Nah, untuk pertemuan kali ini judulnya mungkin agak sedikit berbeda ya dari dua pertemuan sebelumnya, dua materi sebelumnya, di mana kita membahas tentang keseimbangan pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Kemudian materi terakhir kita membahas keseimbangan pendapatan perekonomian dalam tiga sektor. Nah, untuk keseimbangan perekonomian terbuka merupakan materi lanjutan kita. Kenapa dinamakan sebagai keseimbangan perekonomian terbuka? Nah, nanti kita akan bahas dari segi definisi, kemudian sirkulasi ya dalam keseimbangan perekonomian terbuka, dan kapan perekonomian terbuka ini mengalami keseimbangan kita akan bahas di dalam sesi materi tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Ada beberapa subpokok bahasan yang akan saya sampaikan di pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas dulu dari segi definisi apa itu perekonomian terbuka, ya. Kemudian bedanya apa dengan dua sistem atau model perekonomian sebelumnya. Kemudian ada foreign sector, kemudian ada sirkulasi perekonomian terbuka. Kemudian bagaimana keseimbangan dalam perekonomian terbuka ini bisa terbentuk. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu perekonomian terbuka. Dua materi sebelumnya, perekonomian dua sektor dan perekonomian tiga sektor, ya. Perekonomian tiga sektor istilahnya ada beberapa yang menyebutnya sebagai perekonomian tertutup. Ya. Jadi perekonomian terbuka atau istilah lainnya perekonomian empat sektor ini merupakan bentuk analisa atau analisis perekonomian yang real ya, yang menggambarkan kondisi perekonomian saat ini ya, di mana melibatkan lagi satu sektor dibandingkan dengan sektor perekonomian tertutup atau perekonomian tiga sektor, di mana nanti ada rumah tangga konsumen pelakunya yang pertama, kemudian ada perusahaan atau produsen, rumah tangga produsen, kemudian rumah tangga pemerintah, dan terakhir sektor luar negeri atau foreign sector ya. Itu dari segi pengertian dulu ya. Suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor impor dengan negara-negara lain di dunia. Ada empat kelompok ya, empat sektor dalam perekonomian empat sektor ini. Yang pertama rumah tangga konsumen, kemudian rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan luar negeri. Sebelum kita berlanjut ke bahasan atau materi selanjutnya, silahkan teman-teman semua klik tombol merah subscribe untuk kelangsungan channel ini ke depan ya. Silahkan, saya tunggu secepatnya. Nah, ini yang membedakan perekonomian empat sektor dengan materi kita sebelumnya, perekonomian tiga sektor ya, atau dalam perekonomian terbuka ini ada sektor luar negeri. Nah, pertanyaannya nih, kenapa ada aktivitas perdagangan internasional? Itu dulu ya, beranjak dari situ dulu. Apakah mungkin suatu negara itu bisa tidak terlibat ya dalam aktivitas kegiatan perdagangan internasional, ataukah harus gitu ya melakukan aktivitas perdagangan internasional? Nah, sejarahnya jauh sebelum sebelum era abad modern ya, aktivitas perdagangan internasional itu sudah berlangsung sejak lama ya, dari abad-abad 14, 15, 16, 17 aktivitas perdagangan internasional itu sudah berlangsung ya. Sudah melibatkan misalkan para pelaut ya dari negeri-negeri di barat ya, mereka mencari bahan-bahan baku yang tidak terdapat di negerinya ke negeri-negeri yang ada di timur atau di Asia, di Afrika ya. Itu aktivitas perdagangan internasional itu sudah berlangsung sejak lama.
Dasarnya karena apa? Aktivitas perdagangan internasional ini bisa berlangsung ya. Yang pasti pada dasarnya aktivitas perdagangan internasional terjadi karena ketidakmampuan suatu negara memenuhi yang pertama ya, bisa menghasilkan produk di suatu negeri tersebut, misalkan memproduksi beras gitu ya. Bisa, tapi tidak cukup kapasitas produksinya. Atau yang kedua, misalkan bisa negara tersebut menghasilkan tidak bisa sama sekali menghasilkan kebutuhan dalam negerinya. Ya, maksudnya yang pertama bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri tapi kapasitas produksi tidak mencukupi, atau yang kedua tidak bisa sama sekali menghasilkan kebutuhan dalam negerinya. Misalkan seperti negara-negara di Eropa mungkin ya, mereka tidak bisa mungkin uh, menghasilkan produk-produk atau uh, bahan material dasar yang misalkan yang cuma ada di negeri-negeri di Asia, yang misalkan seperti nikel, kemudian produk-produk alam kayak gitu ya, produk-produk sumber yang berasal dari sumber daya alam itu yang tidak ada di negeri Eropa. Mungkin itu yang alasan mereka melakukan aktivitas perdagangan internasional dengan negeri-negeri di luar Eropa gitu ya, atau di luar Amerika. Nah, kapan perdagangan internasional ini bisa terjadi? Ya, bisa terjadi. Yang pertama, pada dasarnya perdagangan internasional bisa berlangsung, ya kegiatan ekspor atau impor itu bisa berlangsung ketika terjadi kesepakatan di antara kelompok-kelompok negara dengan suatu negara menyepakati aktivitas perdagangan. Yang pertama ya, harus ada kesepakatan dulu. Bisa itu kesepakatannya kelompok-kelompok negara, misalkan ya negara Uni Eropa dengan Indonesia, atau sebaliknya misalkan ASEAN dengan salah satu negeri di Eropa ya. Yang pertama harus ada yang namanya kesepakatan. Nah, banyak kasus di dunia ini ya, aktivitas perdagangan internasional tidak bisa berlangsung karena adanya ketidaksepakatan di antara negara-negara tersebut. Kita ambil contoh misalkan di slide selanjutnya. Ya, contoh kasus nih ya. Contoh kasus misalkan perang dagang Indonesia dengan Uni Eropa. Nah, ini merupakan contoh bagaimana aktivitas perdagangan internasional tidak dapat berlangsung karena tidak adanya kesepakatan. Kenapa di sini misalkan ya Eropa tidak menerima ekspor sawit Indonesia? Nanti silahkan teman-teman jangan cari referensi lain yang menjelaskan kenapa ekspor sawit Indonesia itu ditolak oleh negeri-negeri Eropa. Ya, pada dasarnya dari beberapa referensi yang saya baca itu yang pertama karena ya sawit adanya ini. Nah, di Eropa itu energi terbarukan ya. Sawit Indonesia itu melanggar kesepakatan energi terbarukan negeri-negeri Eropa ya. Jadi istilahnya itu sawit Indonesia itu diduga ya merusak produk sawit itu merusak hutan, merusak lahan yang ada di Indonesia sehingga tidak sesuai dengan konsepsi negara-negara Eropa tentang energi terbarukan ya. Itu salah satunya kenapa misalkan ada perang dagang antara Indonesia dengan Eropa berkaitan dengan sawit. Kemudian Indonesia juga misalkan akibat penolakan sawit tersebut misalkan dengan tidak mengekspor nikel kepada Eropa. Ya, nikel itu jadi bahan penting atau bahan dasar untuk kegiatan industri misalkan baja dan lain-lain ya. Itu juga aktivitas bagaimana ketidaksepakatan perdagangan internasional terjadi. Kemudian ada lagi yang kedua, contoh yang kedua nih ya. Yang kedua itu misalkan embargo Amerika terhadap produk Indonesia. Ya, terhadap produk Indonesia akibat misalkan
Indonesia terancam embargo. Ya, ini dicontohkan ketika Indonesia itu melakukan aktivitas perdagangan dengan Rusia untuk kasus pesawat Sukhoi gitu ya, ini ya mendapat ancaman embargo dari Amerika ya. Indonesia itu sempat mengalami embargo dari Amerika berupa pelarangan impor produk-produk produk-produk suku cadang untuk kebutuhan militer dari Amerika Serikat karena adanya misalkan eh, kasus politik ya, kasus politik seperti misalkan diduga pelanggaran HAM dan lain-lain. Itu salah satu bentuk berbagai macam embargo atau ketidaksepakatan perdagangan di dunia internasional. Nanti silakan teman-teman menuliskan di kolom komentar contoh ya aktivitas eh, ketidakberlangsungan perdagangan internasional di dunia ini ya. Misalkan contoh-contoh embargo dari suatu negara kepada negara lain, kemudian dari suatu kelompok organisasi kepada suatu negara gitu. Silakan nanti ditulis di kolom komentar contoh-contoh embargo perdagangan di aktivitas perdagangan internasional. Nah, selanjutnya ya yang akan kita bahas itu sirkulasi perekonomian terbuka ya. Sirkulasi perekonomian terbuka maksudnya di sini alur ya. Bagaimana alur pendapatan dalam perekonomian terbuka itu berlangsung. Ingat sekali lagi ada 4 sektor di perekonomian terbuka ini. Yang pertama, sektor rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen atau perusahaan, kemudian pemerintah, dan terakhir sektor luar negeri. Nah, aliran yang pertama, aliran pendapatan pertama dalam perekonomian terbuka yaitu aliran 1. Kita bisa lihat di gambarnya aliran 1. Aliran 1 itu pendapatan faktor-faktor produksi. Artinya penggunaan input tenaga kerja oleh perusahaan ya, dalam hal ini tenaga kerja itu faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga kemudian digunakan oleh perusahaan sebagai input kegiatan produksinya, maka sebagai bentuk balas jasa perusahaan akan memberikan dalam bentuk gaji sewa kepada faktor produksi milik rumah tangga. Kemudian aliran pendapatan yang kedua dari perusahaan ke pemerintah dalam bentuk pajak perusahaan. Aliran yang ketiga di mana rumah tangga itu akan membayarkan ya yang namanya pajak kepada pemerintah atau kita istilahkan dalam konsep pendapatan disposable ya, di mana suatu kelompok masyarakat atau rumah tangga pendapatannya sebelum sebelum mereka mendapatkan pendapatan bersih ada pajak dulu yang dipotong dari pendapatan mereka ya, dan pajak dari rumah tangga ini masuk ke dalam kelompok pajak individu yang dihimpun oleh pemerintah. Selanjutnya aktivitas aliran pendapatan yang keempat, rumah tangga ya, dari aktivitas dari pendapatan yang mereka miliki membelanjakan sebagian pendapatannya untuk memenuhi konsumsinya. Dengan cara apa? Membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan ya, oleh perusahaan. Nah, aktivitas itu kemudian kita lihat ke aliran kelima. Aliran kelima ya, konsumsi yang pertama nih, konsumsi rumah tangga untuk membeli produk-produk dalam negeri yang dihasilkan perusahaan-perusahaan dalam negeri. Karena mungkin produk yang dicari rumah tangga itu tidak disediakan oleh perusahaan dalam negeri, maka rumah tangga juga membeli ya di aliran kelima ini nih, membeli produk impor. Terus aliran keenam, aliran pendapatan keenam itu kita lihat di sini tabungan ya, aliran tabungan dari rumah tangga ke institusi keuangan ya. Institusi keuangan itu sebagai lembaga perantara di sini ya. Kita tahu di sini kenapa ada aliran keenam ini. Kita tahu konsep di mana ya, konsep saving ya. Saving itu selisih pendapatan yang tidak habis digunakan untuk konsumsi, itu dinamakan saving ya. Pendapatan yang tidak habis konsumsi ini disimpan di lembaga keuangan atau di institusi keuangan. Nah, kita lihat aliran yang ketujuh. Aliran yang ketujuh aliran yang ketujuh ini nih ya, investasi
ya yang diberikan oleh institusi keuangan ke penanam modal, ya ke penanam modal. Dalam ini kepada penanam modal atau investor, ya yang diberikan kepada perusahaan. Ya, jadi investor-investor ini menanamkan modalnya hasil dari dia, ya hasil dari dia meminjam investasi dari lembaga keuangan yang dialirkan kepada perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan itu akan bergerak, ya akan beraktivitas atau berproduksi ketika ada yang namanya investasi. Nah, investasi berjalan, itu ada masuk lagi nih ke aliran ke-9. Ada yang namanya pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah itu akibat dari apa? Konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah atau government expenditure, pengeluaran pemerintah membeli produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ke-10, ya, yang ke-10 aktivitas perusahaan di dalam negeri itu menyalurkan produk atau barang dan jasa ke luar negeri, dalam hal ini ekspor. Nah, ini aliran sirkulasi pendapatan dalam perekonomian terbuka yang kita bisa simak di gambar ini. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana pengaruh ekspor, impor, dan pengeluaran agregat. Nah, kalau ekspor impor secara konsep mungkin saya tidak akan jelaskan lagi ya. Kita sudah sama-sama tahu apa itu ekspor, kemudian apa itu impor. Kita bahas di sini nih, pengeluaran agregat. Kenapa pengeluaran agregat ini sangat penting? Nanti akan kita bahas di sini. Pengeluaran agregat adalah jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Jumlah pengeluaran ya yang dikeluarkan oleh semua sektor untuk membeli barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Pengeluaran agregat adalah salah satu bentuk cara untuk menghitung produk domestik bruto. Selain output agregat dan pendapatan agregat. Nah, jadi ketiga ada nanti pendapatan pengeluaran agregat, pendapatan agregat, output agregat, itu nanti di akhir ketika kita menghitung keseimbangan perekonomian harus mempunyai angka yang sama. Nanti di sesi tentang keseimbangan perekonomian kita lebih jauh lagi membahas tentang 3 pendekatan ini. Tapi di sini kita akan melihat pengaruh pengeluaran agregat terhadap ekspor dan impor saja dulu. Konsekuensi dari ekspor terhadap pengeluaran agregat. Yang pertama, adanya aliran pengeluaran yang masuk pada sektor perusahaan. Maksudnya di sini ada pendapatan yang masuk kepada pengeluaran akibat dari pengeluaran yang dilakukan oleh sektor lain, oleh rumah tangga, oleh pemerintah, oleh sektor luar negeri. Jadi mereka mendapat aliran pengeluaran ya. Yang kedua, meningkatkan pengeluaran agregat dari sektor perusahaan untuk memproduksi suatu produk. Maksudnya di sini kan tadi itu yang pertama nih income yang diterima perusahaan. Yang kedua adanya pengeluaran agregat ini, meningkatnya pengeluaran agregat ini dari sektor perusahaan akan meningkatkan pengeluaran agregat. Maksudnya di sini adanya tadi ya balas jasa yang diberikan kepada pemerintah maupun kepada sektor rumah tangga ya, dalam bentuk pajak maupun dalam bentuk upah atau gaji. Ya kan kita tahu konsepnya, kalau tingkat produksi meningkat mungkin karena ada dorongan permintaan dari sektor dalam negeri maupun luar negeri, pengeluaran agregatnya juga akan meningkat. Yang ketiga, efeknya lebih lanjut lagi meningkatnya pendapatan nasional karena skala produksi di suatu negara itu meningkat. Selanjutnya, konsekuensi dari impor terhadap pengeluaran agregat secara umum nih. Yang pertama, adanya aliran pengeluaran yang keluar dari sektor rumah tangga kepada sektor luar negeri. Ya, jadi ada sebagian gaji. Ya, jadi ada sebagian gaji yang dikeluarkan oleh sektor rumah tangga konsumen untuk membeli produk-produk luar negeri.
atau produk impor. Yang kedua, meningkatkan pengeluaran agregat dari sektor rumah tangga untuk mengkonsumsi produk. Jadi artinya ada sebagian dari pengeluaran agregat yang digunakan yang digunakan rumah tangga konsumen untuk membeli produk-produk di luar negeri. Yang pasti yang paling berpengaruh dari mengkonsumsi produk impor itu terhadap pengeluaran agregat yaitu menurunkan pendapatan nasional secara umum, karena sebagian pendapatan pendapatan domestik kita digunakan untuk membeli barang-barang impor yang dampaknya akan menurunkan pendapatan nasional. Nah, komponen pengeluaran agregat. Jika disimpulkan dari sirkulasi pendapatan yang telah kita lihat, komponen pengeluaran agregat terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan dalam negeri, itu disimbolkan dengan CDN atau konsumsi dalam negeri, kemudian investasi perusahaan untuk menambah kapasitas dan menghasilkan barang dan jasa, itu disimbolkan dengan I, kemudian pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri atau government expenditure, kemudian ditambah ekspor, itu pembelian negara atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan dalam negeri, sama yang terakhir itu M, yaitu barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri. Jadi kalau kita buat dalam suatu persamaan, pengeluaran agregat itu sama dengan AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Bukan plus ya, tapi X dikurang M. Terakhir, nanti silahkan di kolom komentar teman-teman semua tuliskan pertanyaan ya dari diskusi ini. Yang pertama, jelaskan perbedaan model perekonomian tertutup dengan perekonomian terbuka ya. Silahkan tuh lihat dari dua model sirkulasi itu, sirkulasi perekonomian tertutup sama terbuka, apa bedanya. Kemudian ada pertanyaan kedua, dari dua pilihan ini tentukan cara terbaik yang digunakan untuk mendorong perekonomian, apakah dengan menaikkan pengeluaran pemerintah atau dan bukan mengurangi pajak. Artinya menaikkan pengeluaran pemerintah atau justru mengurangi pajak ya, bukan mengurangi pajak atau menaikkan pajak. Setujukah Anda dengan pendapat tersebut? Dan berilah alasannya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Tuliskan dua jawaban untuk pertanyaan ini di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.